Di video ini kita akan bahas beberapa contoh soal terkait subruang vektor. Pada contoh 1, kita diminta untuk menentukan apakah semua vektor yang unsur-unsurnya terdiri dari 0, A, dan 0 dengan A merupakan elemen bilangan real merupakan subruang dari R3 atau bukan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita coba pahami dulu situasi yang diberikan oleh soal. Pertama, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya yang sedang dipermasalahkan atau dipertanyakan dalam soal ini. Kalau kita periksa ulang keterangan yang ada di soal ini, maka kita tahu bahwa kita sedang membicarakan tentang semua vektor dengan bentuk tertentu. Arti kata semua vektor di sini menandakan adanya kumpulan vektor. Karena itu, kita sedang membicarakan tentang suatu himpunan vektor dengan bentuk tertentu. Sekarang kalau kita misalkan himpunan vektor itu dengan huruf H besar. Dan karena H ini merupakan himpunan vektor, maka di sini kita harus tahu dulu bentuk vektor yang ada di H-nya. Berdasarkan keterangan di soal, si vektor-vektor yang ada di H ini terdiri dari 3 unsur. Dan kalau kita perhatikan, si vektor-vektor yang ada di H itu unsur pertama dan unsur ketiganya bernilai 0, sedangkan unsur keduanya bebas. Makanya dia simbolkan dengan suatu variabel, yaitu variabel A, dengan ketentuan si A-nya harus merupakan elemen bilangan real. Berikutnya, pertanyaannya adalah, apakah H merupakan subruang dari R3? Untuk menjawab ini, maka kita harus tetapkan dulu strategi penyelesaiannya. Karena yang ditanyakan itu apakah H merupakan subruang R3, maka kita harus tulis dulu apa saja kondisi yang bisa menyebabkan H dikatakan sebagai suatu subruang. Kondisi pertama yang harus dipenuhi itu adalah harus ada vektor 0 di H. Lalu H juga harus tertutup pada operasi penjumlahan, dan H harus tertutup pada operasi perkalian skalar. Selanjutnya tinggal kita selesaikan per tahapnya. Tahap pertama akan ditunjukkan bahwa ada vektor 0 di H. Kalau kita perhatikan lagi, di soal tidak diberitahukan secara spesifik operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar yang didefinisikan di H. Apabila kondisinya seperti itu, maka kita bisa langsung simpulkan bahwa kedua operasi yang didefinisikan di H pada soal ini merupakan operasi-operasi standar. Karena itu, vektor 0 yang ada di H itu merupakan vektor yang unsur-unsurnya bernilai 0 semua. Berdasarkan keterangan pada soal, kita tahu bahwa vektor-vektor yang ada di H itu harus mengikuti pola di mana unsur pertama dan ketiganya bernilai 0, tapi unsur keduanya bebas. Kalau gitu, vektor 0 yang ada di H itu juga harus memiliki pola seperti ini. Namun karena operasi-operasi yang didefinisikan di H merupakan operasi standar, maka unsur keduanya juga harus 0. Pertanyaannya, apakah vektor 0 ini akan masih mengikuti pola vektor yang ada di H apabila unsur keduanya yaitu A kita ubah menjadi 0. Sekarang kita ubah aja. Jika si A-nya itu sama dengan 0, maka vektor 0 ini akan merupakan vektor yang unsur pertamanya bernilai 0, unsur keduanya bernilai 0, dan unsur ketiganya juga 0. Sekarang kita bandingkan dengan pola vektor yang ada di H. Kata si H, vektor-vektor yang ada di H harus memiliki unsur pertama dan ketiga yang bernilai 0, sedangkan unsur keduanya bebas. Di vektor 0 ini, unsur pertama dan ketiganya 0, jadi aman. Tinggal lihat unsur keduanya. Karena tadi katanya unsur keduanya bebas mau berapa saja, jadi kalaupun sekarang unsur keduanya bernilai 0, berarti boleh saja. Karena itu berarti vektor 0 ini terbukti ada di H, karena masih mengikuti pola yang ada di H ini. Dengan demikian, terbukti ada vektor 0 di H. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa H tertutup pada operasi penjumlahan. Untuk itu kita butuh 2 buah vektor yang ada di H untuk kita jumlahkan dan dilihat hasil penjumlahannya. Misalkan vektor-vektornya itu adalah vektor P dan vektor Q.
apabila H tertutup pada operasi penjumlahan, maka penjumlahan vektor P dengan vektor Q harus menghasilkan suatu vektor yang ada di H juga. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa vektor P? Berdasarkan keterangan pada soal, diketahui bahwa vektor-vektor yang ada di H itu harus memiliki 3 unsur, dengan unsur pertama dan unsur ketiganya bernilai 0, sedangkan unsur keduanya bebas. Di sini dimisalkan dengan variabel A. Karena itu, vektor P yang ada di H juga harus terdiri dari 3 unsur, dengan unsur pertama dan unsur ketiganya bernilai 0, sedangkan unsur keduanya bebas. Dan kita misalkan aja dengan suatu variabel, misalnya di sini variabelnya adalah A1. Begitu juga untuk vektor yang kedua, yaitu vektor Q. Karena dia ada di H, maka vektor Q juga harus dibangun oleh unsur-unsur yang unsur pertama dan unsur ketiganya bernilai 0, sedangkan unsur keduanya bebas. Di sini dimisalkan dengan A2, dengan catatan si A1 dan A2-nya harus merupakan elemen bilangan real. Untuk itu sekarang kita tinggal jumlahkan aja vektor P dan vektor Q. Karena operasi penjumlahan vektor yang didefinisikan di H merupakan operasi standar, maka proses penjumlahannya dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap unsur-unsur yang bersesuaian pada vektor P dan vektor Q. Berarti hasilnya adalah ini. Sekarang kita bandingkan dengan pola vektor yang ada di H. Dari keterangan diketahui bahwa vektor yang ada di H, unsur pertama dan ketiganya bernilai 0. Pada vektor hasil penjumlahan ini, unsur pertama dan unsur ketiga sama-sama bernilai 0. Berarti sampai sini aman. Sekarang kita lihat unsur keduanya. Berdasarkan keterangan, katanya unsur keduanya itu merupakan suatu variabel, artinya dia bernilai bebas, yaitu di sini variabelnya A. Sedangkan pada vektor hasil penjumlahan, unsur keduanya juga merupakan suatu variabel, yaitu A1 ditambah A2. Yang hasilnya tentunya bisa berapa saja, bisa menjadi A3, A4, atau A berapapun. Kalau gitu, karena vektor hasil penjumlahan P dan Q ini memiliki kesamaan pola dengan vektor yang ada di H, maka bisa kita simpulkan bahwa hasil penjumlahannya tertutup di H. Dengan demikian terbukti H memenuhi sifat ketertutupan pada operasi penjumlahan. Sekarang tinggal yang terakhir. Akan ditunjukkan bahwa untuk skalar K yang merupakan bilangan real, ketika dikalikan dengan salah satu vektor yang ada di H, misalnya vektor P, maka hasil perkaliannya harus merupakan vektor yang ada di H juga. Karena operasi perkalian skalar yang didefinisikan di H mengikuti operasi standar, maka saat skalar K dikali vektor P, itu sama saja dengan K dikali setiap unsur yang ada di vektor P. Dengan demikian, hasil perkalian K dengan vektor P akan menghasilkan suatu vektor yang unsur pertamanya bernilai 0 karena didapatkan dari K dikali 0 sama dengan 0. Lalu unsur keduanya bernilai KA1 karena didapatkan dari K dikali A1. Lalu unsur ketiganya bernilai 0 karena didapatkan dari K dikali 0 sama dengan 0. Sekarang tinggal bandingkan lagi vektor hasil perkalian skalar ini dengan vektor yang ada di H. Berdasarkan keterangan pada soal, diketahui bahwa vektor-vektor yang ada di H memiliki 3 unsur dengan unsur pertama dan ketiganya bernilai 0. Di sini, vektor hasil perkalian K dengan vektor P juga memiliki 3 unsur dengan unsur pertama dan ketiga bernilai 0. Sampai sini kita aman lagi, tinggal unsur keduanya. Berdasarkan keterangan pada soal, diketahui vektor-vektor di H, unsur keduanya bernilai bebas sehingga dimisalkan dengan suatu variabel. Sedangkan pada vektor hasil perkalian K dengan vektor P, kita lihat bahwa unsur keduanya juga merupakan suatu variabel, yaitu KA1. Kalau gitu berarti pola unsur-unsur yang membentuk vektor ini memiliki pola unsur-unsur yang serupa dengan vektor yang ada di H. Dengan demikian, terbukti skalar K kali vektor P yang ada di H menghasilkan suatu vektor yang ada di H juga. Sehingga terbukti K dikali vektor P tertutup dalam H. Jadi kesimpulannya H terbukti merupakan subruang dari R3. Sekarang coba perhatikan contoh kedua.